Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat adik-adikku, anak-anakku semuanya, murid-murid kelas 5 ya. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat. Bagi yang membuka video ini, Bapak berharap boleh mengikutinya dengan baik, mengerti dan mengalami kasih Allah di dalam kehidupan pribadi dan keluarga, bahkan kita bisa menjadi saksi bagi mereka yang belum mengalami kasih dan pengorbanan Tuhan kepada kita. Melalui tema pembahasan kita bersama dengan saya, biarlah kiranya Tuhan menolong kita dari awal sampai akhirnya, sehingga video pembelajaran ini tidak menjadi sia-sia tetapi boleh menjadi berkat bagi anak-anakku sekalian. Kita akan belajar di dalam buku Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Bagi anak-anakku yang sudah memiliki bukunya, boleh mengambilnya dan kita mempelajarinya bersama-sama di dalam satu tema pembahasan kita pada hari ini, yaitu Allah mengasihi dunia. Ini pelajaran ketiga atau bab 3 di dalam halaman 10 dan halaman 12 ya, halaman 10 sampai 12. Persiapkan alat tulisnya karena pembelajaran ini tidak lain sama, bahkan kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu anak-anakku boleh mengambil Alkitabnya, atau kalau lebih senang membuka di dalam HP tidak masalah ya. Sama isinya adalah firman Tuhan. Jangan lupa juga alat tulis dan pulpennya supaya anak-anakku bisa mencatat poin-poin atau inti pembahasan kita pada hari. Sebelumnya kita akan buka di dalam nyanyian dan doa kepada Tuhan. Bagi anak-anakku yang tahu lagu ini, kita nyanyikan bersama bagi kemuliaan Tuhan. Jikalau belum, Bapak akan pimpin kita dan silakan mengikutinya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kasih. Sampai hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami, tetapi karena pertolongan Tuhan. Pimpin kami dalam pelajaran kami hari ini, agar kami mengetahui bahwa Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjut materi pembahasan kita. Tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi dunia. Anak-anakku setelah mempelajari materi ini ya, anak-anakku sekalian tahu mengapa Allah mengasihi dunia atau manusia berdosa. Yang kedua, menyebutkan cara Allah bagaimana Ia mengasihi dunia. Yang ketiga, menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa dan puisi ya, seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, bahwa kasih Allah itu sungguh terbukti dalam diri saya, dalam diri
kehidupan adik-adik sekalian, bahkan kehidupan sesama kita, keluarga kita. Yang keempat, menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan dan makna lagu tersebut. Ya, bagaimana anak-anakku bisa menyatakan tekad ini? Ya, dengan ada banyak lagu-lagu pujian yang menyatakan tekad atau komitmen untuk mengasihi Tuhan, untuk memuji Tuhan. Salah satunya lagu Sari Semua Rangkir, ya, yang berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Habis itu lagu rohani, ya, Pak Niko Diharjo, aku mengasihi Engkau Yesus. Dan nanti, ya, adik-adikku sekalian boleh menemukan lagu-lagu yang lain untuk menyatakan sikap, ya, atau keadaan kita bahwa Tuhan, aku benar mengasihimu. Ya, boleh menuliskannya di buku catatannya masing-masing, ya. Boleh juga membuat suatu video dan boleh bagikan, ya, kepada kita di media sosial, terlebih di WA grup kita bersama, agar kita boleh diberkati. Selanjutnya, mengapa Allah mengasihi manusia? Ya. Mengapa Allah mengasihi dunia? Kita akan kembali pada penciptaan, ya. Tuhan yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Kita ini adalah gambar Allah, anak Tuhan, ya. Masakan Ia tidak mengasihi kita? Ya. Ibarat kita sebagai anak di dalam rumah, sekalipun kita nakal, sekalipun kita sering melawan orang tua, sekalipun kita tidak taat, tapi Bapak dan Mama, ayah dan ibu tetap mengasihi kita. Begitu juga kasih Allah. Kasih Allah tidak terbatas, bahkan tidak sama seperti Bapa dan Mama kita. Ia lebih tahu keadaan kita, Ia lebih mengerti, bahkan Ia lebih mengasihi kita daripada kasih di dunia ini, termasuk di dalam keluarga. Itulah salah satu alasan mengapa Allah mengasihi dunia. Selanjutnya dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Begitu besar, tidak bisa diukur, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan betapa besarnya kasih. Begitu adik-adikku sekalian, ketika kita mungkin merasa sedih, rasa takut, rasa tidak dipedulikan, rasa tidak dikasihi, ada Tuhan bagi anak-anakku sekalian yang mengasihi dan selalu menerima kita apa adanya. Ya, masih dalam judul yang sama, mengapa Allah mengasihi dunia. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6 dan Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-14. Mari bersama-sama dengan Bapak, anak-anakku sekalian, kita membuka Alkitab kita. Ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita baca Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya Tuhan Yesus
yang diberikan buat kita, tetapi ada jaminan buat kita yang sampai sekarang pribadi itu selalu ada dalam hidup kita, menyertai. Bahkan dia melihat kalau saat ini kita sedang belajar. Siapa nama? Di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-14 dikatakan tadi bahwa Roh Kudus di dalam hati kita yang dipenuhi, yang dicurahkan oleh Tuhan, yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sayang dengan kita, kalau Ia mengasihi kita, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-6 dikatakan tadi bahwa Ia mengajar kita, Ia mengasihi kita, termasuk hari ini Ia memberikan materi ini kepada kita supaya kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Mungkin saudara atau teman-teman katakan, oh dia tidak cantik, dia jelek, dia tidak ganteng, oh rambutnya keriting, bau badan, ya, dan lain sebagainya. Tapi di mata Tuhan, kita begitu berharga. Adik-adikku sekalian, agar melalui pembelajaran ini, kita juga bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Selanjutnya, kenapa Allah mengasihi dunia? Karena manusia sangat berharga. Berapa harganya? Tidak ternilai. Ya, karena bayaran, tebusan yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh sangat mahal. Ya, kalau orang lain katakan engkau, oh tidak ada artinya, tapi bagi Tuhan kita begitu berharga. Yang kedua, karena manusia ciptaan Tuhan. Ya, seperti kita bahas di slide sebelumnya tadi, karena Tuhan sendiri yang membentuk, ya, menenun kita dari kandungan sampai kita lahir dan sampai sekarang. Ya, Bapak merasa di dalam video pembelajaran ini, dalam materi ini, Bapak lah yang paling ganteng sendiri. Ya, adik-adik sekalian juga lebih ganteng daripada Bapak, ya. Karena kita adalah anak-anaknya, seperti dikatakan dalam Yesus dan Ibrani tadi. Sekarang kita tiba pada pembahasan yang kedua, bagaimana Allah mengasihi dunia. Nah, adik-adikku, tadi kita sudah baca dan sekarang kita melihatnya kembali. Buka Alkitabnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Bukan Dia hanya menyampaikan pesan kepada gembala-gembala, kepada para pendeta, kepada para nabi, para rasul, tetapi Ia langsung datang menyatakan pribadinya, walaupun zaman itu kita belum tahu, ya, seperti apa sih sosok pribadi Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya dan kita jadikan itu sebagai Bapa kita. Tetapi kita boleh melihat kemuliaannya, kita boleh tahu pribadi Tuhan itu di dalam firman Tuhan, ya, bahwa Dia begitu baik, begitu mengasihi adik-adik sekalian. Buktinya bahwa cara Tuhan mengasihi kita, Ia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Karena memang Tuhan seperti kita, memiliki pribadi seperti ini. Ya. Selanjutnya di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Pertama tadi cara Allah mengasihi dunia dengan cara memberikan nyawanya buat kita semua. Yang kedua, cara Allah mengasihi kita bukan Ia datang saat kita sudah beriman kepadanya, saat kita sudah benar, saat kita karena baik.
Tetapi dikatakan saat kita masih lemah, tidak tahu apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa, saat itu Tuhan datang. Saat kita masih berdosa. Makanya adik-adikku sekalian, kalau banyak kekurangan saat ini, kalau banyak kelemahan, banyak hal-hal yang kita tidak tahu, sesungguhnya saat itulah kita menikmati kasih Tuhan. Jadi jangan minder, jangan malu apapun keadaan kita, ya, keluarga kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Begitulah bentuk kasih Tuhan untuk mengasihi saya dan adik-adik sekalian. Selanjutnya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, pertama tadi Tuhan memberikan kita pribadinya sendiri. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan kita saat berdosa, saat kita masih lemah. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan kita, memberikan kita kasih karunia segala berkat yang ada di dalam surga, yang menjadi milik Tuhan, menjadi milik kita. Apa itu berkat? Itu berkat rohani. Kita boleh mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Begitulah kasih Allah kepada kita semua. Dan yang terakhir, Efesus pasal 2 ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-9. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendak, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusannya, itu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencananya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Tuhan memberikan nyawanya. Tuhan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Ya. Tuhan memberikan kita berkat rohani. Dan yang terakhir, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Bagi yang percaya, diselamatkan dan diberikan janji-janji ini bagi setiap mereka. Yang ketiga, pembahasan kita pada hari ini menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa atau puisi, ya, termasuk pujian tadi. Ya, bagaimana adik-adikku sekalian, bayangkan kalau tidak ada Tuhan, orang yang hidup di luar Tuhan, hidupnya pasti binasa. Ya, kita bangga menjadi orang Kristen. Ya, keselamatan kita bukan karena perbuatan kita, ya, tetapi karena iman percaya kepada Yesus. Ada banyak di luar sana adik-adikku yang masih mencari keselamatan, yang berharap supaya perbuatan baiknya dihitung oleh Tuhan. Tetapi kita sendiri, ya, tidak mencari keselamatan itu, tetapi Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Jadi betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi adik-adikku sekalian, renungkan apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, karena Ia telah menyelamatkan saya. Buatlah doa dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, baik itu secara langsung di dalam doa dan pujian maupun di dalam tulisan. Ya, mungkin berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ya, bisa seperti demikian. Dan demikian saja materi pelajaran kita pada hari ini. Kiranya adik-adikku sekalian benar-benar tahu dan paham bahwa Tuhan begitu mengasihi kita.
Jikalau banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian materi ini, boleh berikan komentar buat Bapak agar tetap semangat untuk memperbaiki dan menyempurnakannya ke depan. Berharap semua boleh diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih materi pembelajaran hari ini. Kami tahu ya Tuhan, dan telah mempelajari bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih kasih-Mu, terima kasih penyertaan-Mu. Saatnya kami mau rindu untuk hidup bagi Tuhan. Tolong setiap kami yang telah belajar maupun yang belum melihat menikmati kasih Tuhan, agar kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.